Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif, NPM 2531101714. Tugas Bahasa Indonesia dengan tema Inspirasi dan Pengetahuan. Judul: Pentingnya Membaca di Era Digital. Mengapa membaca itu penting di era digital? Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Cara manusia belajar, bekerja, dan berkomunikasi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di masa lalu, buku dan surat kabar menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi. Namun saat ini, informasi dapat diperoleh melalui media sosial, situs internet, dan berbagai platform digital hanya dalam hitungan detik. Kemudian, ini memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan baru. Salah satu tantangan besar adalah menurunnya kebiasaan membaca secara mendalam. Banyak orang merasa cukup mengetahui sesuatu tanpa benar-benar memahami isinya secara menyeluruh. Sejak dahulu, membaca memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban manusia. Melalui membaca, pengetahuan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Buku menjadi sarana utama dalam menyimpan ilmu pengetahuan, nilai budaya, serta pengalaman manusia sepanjang sejarah. Tanpa kebiasaan membaca, perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan terjadi seperti yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu, membaca bukan hanya aktivitas individu, melainkan fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Membaca merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saat membaca, otak manusia bekerja untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi informasi. Berbeda dengan membaca cepat di layar gawai, membaca buku melatih kesabaran dan ketekunan. Pembaca diajak untuk mengikuti alur pemikiran penulis secara runtut dan logis. Proses inilah yang membentuk kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk tidak mudah menerima informasi tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Manfaat membaca sangat besar bagi perkembangan individu. Pertama, membaca memperluas wawasan dan pengetahuan. Seseorang yang gemar membaca akan memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam melihat suatu permasalahan. Kedua, membaca meningkatkan kemampuan berbahasa. Kosakata yang dimiliki akan semakin kaya, sehingga memudahkan seseorang dalam menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Ketiga, membaca membentuk kepribadian dan karakter. Nilai-nilai kehidupan, moral, dan etika seringkali diperoleh dari bacaan yang berkualitas. Dengan membaca, seseorang dapat belajar memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Di era digital, banyak orang terbiasa mengonsumsi informasi secara instan. Video singkat dan konten hiburan lebih menarik perhatian dibandingkan bacaan panjang. Akibatnya, kemampuan membaca teks panjang dan memahami isi bacaan secara mendalam semakin menurun. Tidak sedikit pelajar yang mengalami kesulitan dalam memahami buku pelajaran atau menulis dengan baik. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka kualitas berpikir masyarakat dapat mengalami penurunan secara perlahan dan berdampak pada kemajuan bangsa. Tingkat literasi suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara tersebut.
Bangsa dengan budaya membaca yang kuat cenderung memiliki masyarakat yang kritis, inovatif, dan produktif. Sebaliknya, rendahnya minat membaca dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi palsu dan provokatif. Oleh karena itu, membaca bukan hanya kebutuhan pribadi, melainkan kebutuhan nasional dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan dan membangun budaya membaca di kalangan pelajar. Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat pembentukan kebiasaan dan karakter peserta didik. Melalui sekolah, siswa diperkenalkan pada berbagai jenis bacaan, mulai dari buku pelajaran, buku sastra, hingga bacaan pengetahuan umum. Keberadaan perpustakaan sekolah menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung kegiatan literasi. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat belajar yang mendorong siswa untuk mencari informasi secara mandiri. Selain itu, sekolah dapat membiasakan kegiatan membaca melalui program-program literasi seperti membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, pojok baca di setiap kelas, serta kegiatan diskusi atau resensi buku. Kegiatan-kegiatan tersebut membantu siswa untuk memahami bahwa membaca bukanlah aktivitas yang membosankan, melainkan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Peran guru juga sangat penting dalam menumbuhkan minat membaca. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan. Guru yang gemar membaca dan sering Guru yang gemar membaca dan sering merekomendasikan buku akan memberikan pengaruh positif kepada siswa. Dengan demikian, budaya membaca dapat tumbuh secara alami di lingkungan sekolah. Melalui dukungan sekolah yang konsisten, peserta didik akan terbiasa membaca buku, memiliki kemampuan berpikir kritis, serta mampu menyaring informasi dengan bijak. Di tengah derasnya arus informasi digital, membaca merupakan salah satu kunci utama dalam membentuk individu yang berpengetahuan, berpikir kritis, dan berkarakter kuat. Di era digital yang serba cepat ini, membaca menjadi semakin penting sebagai penyeimbang dari informasi instan yang sering kali bersifat dangkal dan menyesatkan. Melalui membaca, seorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar memahami sudut pandang yang berbeda, mengembangkan empati, serta melatih kemampuan berpikir secara mendalam dan sistematis. Kebiasaan membaca membantu kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, sekaligus membentuk sikap bijak dalam mengambil keputusan. Bagi pelajar, membaca memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang keberhasilan belajar dan masa depan. Pelajar yang gemar membaca akan memiliki wawasan yang kuat, kemampuan berbahasa yang baik, serta kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Kebiasaan ini akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja di masa depan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mulai menumbuhkan kebiasaan membaca sejak sekarang. Tidak perlu dimulai dari hal yang besar, cukup dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membaca bacaan yang bermanfaat. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan
mengembangkan budaya membaca di tengah kemajuan teknologi. Dengan membaca, kita tidak hanya mempersiapkan diri menjadi individu yang cerdas, tetapi juga menjadi manusia yang bijak, kritis, dan berakhlak. Akhir kata, mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan, karena masa depan yang lebih baik dibangun dari pikiran yang terlatih dan wawasan yang luas melalui membaca.